Halo guys, di video ini kalian akan belajar bagaimana cara analisa technical ya. Ini technical yang saya ajarkan yang sangat simple dan gampang sekali. Saya yakin 100% ketika Anda sudah selesai menonton video ini, kalian bisa bertrading dengan baik dan benar. Oke, ini apa Mas Jum ini? Yang garis-garis hitam ini. Oke, ini namanya area support resistance ya. Jadi ya kita garis-garis aja. Oke. Terus ini apa Mas Jum? Ini yang garis atas ke bawah ini apa itu? Itu untuk mengukur pip yang kena panah itu. Ini namanya trend line. Udah paham ya? Jadi sekarang kita akan mencari tahu mana support, mana resisten. Support itu apa Mas Jum? Support itu adalah batas bawah. Resisten itu batas atas. Udah gitu aja. Cara mendeteksinya gimana? Simple. Oke, saya akan langsung perbesar. Cipret. Oke, kita langsung di sini saja. Oke, kita gedein Mas Jum. Ya, gedein aja. Udah gini aja. Oke, resisten adalah batas atas. Kita lihat. Resisten terbentuk apabila ada candle biru 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 biru. Biru 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 biru. Nah, langsung di sini ada merah. Ini disebut resisten ya. Resisten. Ini. Oke, ini kita garis. Oke. Langsung. Nah, cara mendeteksinya adalah ada namanya swing high, swing low. Nah, swing high. Nggak usah pakai istilah itulah Mas Jum. Oke, siap. Oke, ketika ada support, resisten, naik di sini ada resisten. Oke, langsung ke candle. Nah, candle setelah candle biru apa? Merah. Ini merah ya, sejajar. Apabila ini teorinya dicatat ya di buku atau di mana kayak. Apabila candle merah ini bodinya lebih panjang daripada candle biru sebelumnya, maka arah besarnya adalah ke bawah. Nah, oke, kalian bisa open posisi di sini di 2051. Ya, turun ke berapa nih? 2026. Untung banyak itu. Profit nggak? Profit. Coba bilang nggak profit. Oke, kita lihat lagi. Taunya turun sampai situ dari mana, Mas Jum? Ya, kita kira-kira aja sini. Bisa di sini. Oke. Tuh. Jadi dia kan pernah ada merah di sini. Dia pernah sampai sini, berarti dia akan coba turun sampai sini. Ya, sesuai teori 15-20 pip aja sesuai instruksi ya yang saya kasih di grup. 15-20 pip udah bungkus aja. Nah, kalau mau ambil cuan lebih banyak di set BA plusnya. Oke, kalau enggak turun terus nanti kena SL kalian tetap untung. Seperti itu. Simpel nggak? Simpel banget. Ini strategi konyol ya Mas Jum. Iya, strategi konyol. Nah, di sini ada namanya garis resistant trend line, support trend line, spread. Nah, ini. Oke. Di sini ada break. Break itu apa Mas Jum? Dilewatin ya, istilahnya tuh dilewatin lah istilahnya, di break lah ya. Ngomongnya gimana ya? Nah, di sini saya perbesar ya. Udah mentok. Nah, di sini kalian lihat di sini. Di sini area resistant. Ya. Bisa dibilang area resistant. Kenapa? Ya, ada biru kan di situ. Ini kan ada kanal biru. Biru, biru. Ini juga bisa. Nah, oke. Dia makin turun. Resisten semakin turun. Udah siap-siap ya. Kalau resisten udah makin turun, siap-siap dia akan makin turun. Oke. Nah, ini. Mantap ya. Candle biru kan? Candle biru. Ada candle merah. Ternyata kecil banget candle merahnya. Ada candle merah lagi. Nah, oke. Ini sebagai konfirmasi. Oke. Nah, oke. Berarti si candle merah yang kedua itu sudah
lebih panjang dari candle biru. Nah, kalian udah tahu kan teorinya apa? Sell. Ya udah sell. Udah jangan ragu. Sell aja di situ. Nggak perlu nunggu sinyal kan? Iya, nggak perlu nunggu sinyal. Turunnya sampai mana? Nah, lihat di masa lalu kayak mantanmu ya. Ini nih, saya udah garisin di sini. Kalian TP di sini. Ada lagi di sini. TP lagi, TP1, TP2. Gitu. 2004 masih dapat TP1. 1989 dapat. Wah, cuan besar. Jangan lupa sedekah. Oke, di sini udah turun kan? Turun. Oke, di sini udah mulai naik lagi, guys. Nah, di sini. Saya ajarkan lagi, guys. Nah, sini lihat lagi nih. Ada batas bawah support ya. Oke. Merah, biru, biru. Oke, langsung buy. Udah. Enak banget Mas. Iyalah, ngapain pusing-pusing ya. Ini strategi paling konyol ini. Tapi lihat hasilnya, guys. Coba praktikin aja. Ya. Praktikin aja kalau nggak percaya. Di sini bermain hukum ekonomi, guys, supply and demand. Ya, supply and demand. Di sini muncul penjual. Ada yang beli nih. Ya, ada yang beli. Tapi nggak habis semua. Ya, stoknya masih ada dong. Dibeli lagi, diborong. Ya, diborong. Ya, diborong kan? Ini kan penjual. Dibeli lagi, stoknya masih ada. Stoknya kan masih ada tuh, tinggal dikit stoknya. Akhirnya diborong lagi sama ini. Habis stoknya. Oke. Stok habis, langka, supply-nya langka, artinya permintaannya meningkat, benar nggak? Iya, yang supply misalnya yang jual nasi goreng sekarang misalnya udah langka nih. Wah, awalnya nasi goreng itu harganya 10.000. Tiba-tiba jadi 50.000. Bisa nggak? Bisa. Bisa banget kalau orang udah nggak mau jual nasi goreng. Bisa jadi nasi goreng bisa naik harganya. Benar nggak? Iya, itu hukum ekonomi. Makanya di candle ini kalian nggak perlu pakai indikator ini itu yang ribet-ribet itu. Saya nggak suka indikator yang terlalu ribet-ribet itu ya. Indikator begini, aduh. Saya nggak, itu merusak mata saya. Nah, tapi buat kalian yang suka indikator nggak masalah. Saya nggak suka, ya. Bahkan trend line ini juga saya jarang pakai ya. Saya cuma pakai ini aja. Ini candle-candle begini aja saya lihat. Udah, kayak gitu aja. Saya lihat kalau mau TP ya misalnya buy di sini ya udah TP di sini. Buy di sini, TP di sini. Ya kan begitu. Simple ya. Iya, simple banget ini strategi konyol ya Mas Jum. Iya. Strategi konyol. Iya. Tapi coba praktikin aja kalau nggak percaya ya. Kalian nggak bakalan nunggu sinyal. Ya. Nggak akan nunggu sinyal kalau kalian udah paham ini. Terus gimana lagi Mas Jum? Nah ini kan udah mulai turun nih. Saya bikin trend line sini. Udah mulai turun. Naik kayak begini kan? Tuh. Oke, kita bikin aja di sini. Kita bikin kayak begini nih. Tuh. Benar nggak? Ini kan tadi trend line juga kan? Nah, itu ada tuh. Naik set set set. Nah, di break kan? Di break trend line saya di break. Lalu dia konfirmasi candle koreksi lagi. Udah buy di sini naik kan? Oke. Gampang ya? Nah, kalian bisa bikin juga di sini. Set. Nah. Set. Oke, benar nggak? Naik, turun, naik, turun, naik. Break. Langsung ini konfirmasi nih. Candle konfirmasi. Udah. Langsung di break kayak gini. Turun. Nah. Kena lagi di sini. Di sini sell. Gitu ya. Kemungkinan sini ada news juga sih kalau misalnya teknikal kita tiba-tiba ada anomali istilahnya itu ya. Tiba-tiba bentar ya. Ini kan candlenya masih normal, spread tiba-tiba naik lagi. Nah itu biasanya berita gitu ya. Biasanya berita. Itu nggak kerja. Teknikal kita nggak bekerja, makanya kalau Anda taruh stop loss di sini mungkin kena gitu ya. Lucu ya, iya, lucu banget. Nah, coba kita lihat lagi candle, lihat candle mana trend line resistant ini. Trend line resistant ini. Kok bengkok?
ini. Oke. Di sini sudah di break. Biru, merah. Merahnya panjang. Sini. Biru 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 3. Biru biru, merah merah. Udah di break. Oke. Opannya di mana? Di sini juga bisa. Jangan khawatir kalau udah kayak begini nih. Ini kan resisten 1, 2, 3. Ini kan makin rendah ya. Bener gak? Makin rendah. Udah jangan khawatir. Nah, kalian bisa sell, pokoknya sini sell lah. Sell di sini turun sampai sini kan lumayan. Nextnya gimana Mas Jum? Nextnya kita lihat di sini. Oke, nah, kenapa saya buy ini? Oke, merah, candle biru naik 2. Nah itu konfirmasi. Makanya saya buy. Kemungkinan ini akan naik sampai atas. Saya perkirakan itu 700 pip. Nggak tahu, kita lihat berita aja lah. Nah, saya udah cek di sini. Kalau dia sampai tai. Bentar ya. Nah, di sini kalau dia naik sampai sini dapat berapa tuh? 228 pip. Karena saya pakai M15 ya, jadi naik dikit udah gede banget. Kalian pakai 30 lebih gede lagi profitnya. Naik lagi itu udah 400 ya. 400 pip, naik lagi 700 pip, naik lagi bisa 1000. Tapi nggak mungkin 2069 kecuali ada perang lagi nih. Kalau si Rusia serang Amerika mungkin dolar bisa anjlok ya. Dolar anjlok bisa parah. Nah, bisa jadi. Oke. Taunya dari mana Mas Jum? Ya, di sini kan tadi. Kita gedein deh. Oke. Udah mantap ya. Di sini nih. Udah ada candle gede. Merah, biru. Biru. Nah, ini 3 ini. Konfirmasi. Buy di sini kan? Buy di sini sebenarnya bisa aja sih di sini. Cuman kan ini berdasarkan trend line juga. Oke. Kalian garis di sini. Nah, kayak begitu. Garis di sini, ya begitu kan? Nah, berarti di sini open posisi. Lebih bagus lagi. Kalian open posisi pakai trend line ini lebih bagus lagi. Cuman kalau kalian tunggu konfirmasi, it's okay juga. Ya masalah. Masih untung kan? Anda misalnya buy di sini nih. Anda buy di sini di SL saya, SLBA plus. Nah, naik ke sini udah untung. Nah, di sini sekarang terjadi sideways. Nah, bisa naik lagi. Atau bisa begini bentuknya, begini. Bisa juga. Nah, bisa juga. Itulah goal trading ya. Maunya dia lah. Nah, kalau saya analisa begini nih. Oke, di sini aduh. Nah, ini resisten kan? Ya, resisten Mas Jum. Terus ini ada candle merah break. Bisa sell, bisa. Sell di sini. Sell di sini turun sampai sini. Bisa. Bisa banget. Terus ini jepret. Ada candle biru gede banget. Nah, ini yang menjadi indikasi bahwa harga akan naik gitu. Karena dia langsung naik begitu sampai habis ini. Bisa begini bentuknya nanti, kayak begini nih. Coba kita lihat di time frame kecil. Nah, ya kita lihat ya. Oh nggak bisa ini. Saya udah matikan itu tuh mode pesawat ya, nggak bisa guys. Oke, nggak bisa karena saya udah matikan mode pesawat karena banyak sekali chatting ya, biar nggak mengganggu gitu. Oke, itu saja sih ya. Udah simple, nanti saya kasih tahu juga di grup kalau memang setup ini udah ada konfirmasi gitu. Yang udah ada konfirmasi kayak gini-gini aja. Ini masih sideways tuh. Kecuali
Kecuali ini nih, misalnya si candle merah ini nih, candle merah, dia agak agak sini nih. Ah, udah lebih rendah dari ini nih misalnya. Terus dia naik lagi sedikit, udah kita bisa sell di sini. Sell. Bisa. Cuman ini masih sideways ya, jadi kita belum bisa. Oke, gimana? Gampang nggak? Gampang banget ya. Tuh. Terus kalau kayak begini gimana modelnya Mas Jum? Ah, ini kan beda nih. Tuh. Ah, ini gimana nih? Sama aja, nggak ada bedanya. Kalian garis aja di sini. Jepret, jepret. Kayak begini. Sama aja, nggak ada bedanya. Cuman ini panjang gitu. Panjang. Mau trading di model kayak gimana pun tetap sama. Trennya panjang aja. Nah, kalian gimana? Bisa, bisa banget. Tuh. Nih. Sell di sini. Turun kan? Masih dapat. Langsung buy. Nah, buy. Dapat kan? Naik lagi. Oke, dapat. Dapat lah. Mana lagi? Nah, ini pokoknya yang sejajar aja ya, guys ya. Kok Mas Jum enak banget ngomongnya? Iya, karena saya sudah mempraktikkan. Nah, ini. Oke, tiga candle ya, merah, biru, biru. Udah, buy di situ. Buy. Ini pakai 15 lebih lebih kencang lah. Set set. Nah, oke. Nah, sell lagi, bisa nggak? Bisa. Nah, pokoknya patokannya itu. Kalian lihat di sini ada sejajar kan? Itu resisten. Ada merah, merah lagi. Nah, udah lebih pendek kan? Udah sell. Cepret. Dari 1929 ke 1925. Wah, untung banyak lah. Iya ya, gampang banget ya Mas Jum. Iya, gampang. Makanya trading nggak perlu ribet. Ya, saya nggak suka pakai indikator. Ya awalnya memang dulu iya saya pakai indikator, tapi nunggunya lama. Misalnya indikator moving average yang bersilang, saya harus nunggu silang dulu. Itu pun silangnya ada yang benar ada yang enggak gitu. Silang kadang-kadang apa namanya? Kadang-kadang nyilang lagi gitu, rugi. Nah, kayak gitu. Makanya saya capek nunggunya gitu. Saya pakai M15, M5, M30 udah mantap. Oke. Jadi kalau saya trading sendiri nggak saya ikutkan orang, udah ya langsung hajar terus. Sini saya hajar buy, spread, take profit di sini. Udah cut, close. Ada biru, merah merah merah, langsung sell. Udah ambil berapa pip. Kalau scalping tingkat tinggi ya, tingkat tinggi ya bisa seperti itu. Cuman kalau mau agak panjang ya butuh time frame agak besar gitu, mungkin H1 atau 30 ya masih oke lah. Tapi kalau mau scalping dapat 20, 30 pip, 50 pip sih masih mending lah. Kita lihat garis besarnya ya, apa nih? Naik misalnya. Ya udah, di hold aja tuh misalnya 4 layer atau berapa itu di hold aja. Misalnya tadi di mana? Di sini lah, misalnya buy di sini. Udah, hold aja. Anda bisa sell juga di sini, buy sell di sini bisa. Cuman yang di sini di hold supaya poinnya banyak gitu. Itu bisa lakukan. Bener kan? Ini kan garis besarnya kan naik kan? Aduh, kumaha ya. Nah, benar nggak? Oke. Kalau kalian pakai moving average akan berbentuk seperti itu. Nah, nanti kayak gini nih. Set, set kayak gitu kan? Moving average. Nah, kayak gitu. Nah, ini perang kemarin kan? Tuh, ya. Ya fundamental, fundamental. Mana tahu kita gold akan naik ke sini. Ini kan panjang banget. Panjang. Cet. Susah dianalisa, bener kata orang-orang susah. Coba lihat. Agak susah sih, bener. Cuman kalau Anda pakai teknik saya,
Bisa dong, bisa. Coba, gimana coba? Coba gedein Mas Jum. Ya. Kalian di sini lihat. Apa itu? Support. Nah, support ya. Ini merah, biru. Lebih panjang nggak? Lebih panjang. Udah buy. Kok kok gampang kali ngomongnya? Iyalah. Ngapain pusing-pusing? Buy di situ. Profit 20-50 pip. Ambil. Terus mana lagi? Udah. Sama aja buy, udah langsung hold aja sampai 5 hari, nggak apa-apa. Naik kan? Sampai berapa ribu pip itu? Naik ke situ. Nah, ini mantep nih. Lagi perang nih, orang-orang takut sell kan? Orang-orang takut sell. Nanti sell dia malah naik lagi. Ya ini kan udah mentok tuh harganya tuh 1971. Ada nggak ada nggak harga gold selain itu? Saya lihat-lihat sih 2010 udah nggak ada. Jadi ini paling tinggi nih sepanjang sejarah 2022 ini. Nah, oke, pakai teknik saya. Mana sih? Nah, kita zoom aja yang gede. Ah, ini mentok nih. Nah, mentok. Nah, pakai teknik saya dong. Ya. Sejajar nggak? Sejajar, Mas Jum. Itu apa namanya? Resisten. Sekarang lebih panjang apa lebih pendek? Ini sama. Nah, jangan OP. OP-nya kapan? Ya lihat dulu candle ini doji namanya. Nah, ini merah. Mulai sudah. Coba digaris, cepret. Nah, ini nih ada nih. Candle konfirmasi ya. Kalian bisa open sell di sini. Stop lossnya di atas-atas sini lah. Oke, agak jauh lah. Batasin 20-50 pip lah di atas. Sesuaikan juga dengan modalnya. Kalau modal Anda kecil, sebelum 50 pip udah MC. Oke, di sini ya. Sell. Nah, mantap ya. Ada sell di situ. Oke, udah anjlok langsung guys. Tuh, sampai bawah. Nah, ini tahunya dari mana di sini? Oke, kita lihat. Nah, Anda coba di sini. Kita lihat di sini. Pasti ada, cuman agak jauh. Tuh. Benar nggak? Yang saya garis tadi kan? Nah, ini. Bisa kita jadikan patokan gitu. Tapi kita sebelumnya kan ini memang nggak ada kan? Nah, ini kan naik dulu kan, naik. Dari mana kita tahu bahwa ini akan turun sampai sini? Bisa dari ini. Nah, atau ya nggak perlu pusing juga. Udah set aja BE plusnya. Dia mau makin turun ya kamu ini turunin lagi, makin turun turunin lagi. Jadi ikutin aja sampai goal itu sampai mentok mana. Tapi gambarannya adalah ini aja. Di sini kan ada transaksi kan di sini. Pasti dia bisa kembali ke situ. 100%. Ya. Pasti begitu. Kok enak banget gitu. Tapi kok banyak yang loss? Iya, karena nggak ngerti cara trading yang baik dan benar. Dia nggak ngerti. TP di mana dia nggak tahu. Dia taruh SL aja nggak tahu. Nggak apa-apa kan lagi belajar. Daripada orang yang naruh duit di robot, maunya cuan ya dibawa kabur puluhan miliar. Namanya goblok. Sorry ya, kesel saya melihat mereka yang nggak mau kerja keras, mentang-mentang punya duit, tetapi ya malas baca, malas belajar, udah ditipu kan. Makanya jangan terlalu goblok. Kalau terlalu goblok, nggak ada gunanya. Kaya banyak duit tapi goblok, tetap ditipu kan. Makanya lebih baik pinter gitu ya, pinter, smart, duit ada, udah lebih enak kayak gitu kan. Enak nggak? Belajar trading gratis lagi, dikasih ilmu daging lagi, enak banget. Makanya ada yang bayar-bayar gitu ya. Yang diajarin kayak gimana sih Mas Jum? Sama aja kayak begini. Support resisten, trendline support, trendline apa? Resisten, swing high, swing low, terus Fibonacci. Aduh, banyak lah. Saya udah pelajari semua itu. Cuman saya pusing kebanyakan. Ya, saya pusing. Makanya saya temukan teknik sendiri aja. Udah kayak gini aja lah. Baca candle gitu. Karena saya jurusan ekonomi dulu di kampus, udah berdasarkan ilmu supply and demand aja. Nah, kenapa naik? Kenapa emas naik? Ya kalau umumnya kan karena dolarnya turun Mas Jum. Iya, dolarnya turun. Kalau kita pakai ilmu ekonomi gimana? Kenapa harga naik? Karena yang jual udah mulai nggak ada Mas Jum. Iya, benar. Saya kasih $1.000 ya. Yang punya jawaban itu mantap ya.
Oke, bener. Tukang bakso sekarang udah nggak ada yang mau jualan bakso, soalnya udah pada kaya nih. Kayak di Dubai misalnya, udah nggak ada yang mau di Dubai misalnya. Awalnya banyak yang berjualan bakso ya misalnya di Dubai. Tiba-tiba yang jualan bakso tinggal satu. Ya udah, bakso gua naikin 500 kali lipat. Iya dong, nggak apa-apa. Karena sekarang gua nggak ada ini, gua monopoli. Apa ya? Bukan monopoli ya. Gua sekarang dominan ya gitu ya. Nggak ada yang jualan bakso, tinggal gua aja yang jualan bakso. Udah, nih naik, naik, naik. Nggak ada yang jual, makanya naik terus. Ya, itu kalau dalam ilmu ekonomi. Kalau dalam fundamental dan technical kan itu, eh, kalau fundamental karena memang lagi perang ya kan, lagi perang itu pasti eh, dolar jatuh. Dolar ini sebagai mata uang dunia yang dimiliki oleh Amerika, superpower ya, yang mengklaim dirinya superpower, jatuh harganya. Ya udah naik. Emas kenapa kok bisa naik? Ya orang-orang beli emas. Udah, orang beli emas, semuanya beli emas. Nggak ada yang jual, emasnya makin dikit gitu ya, kurang kurang lebih seperti itu. Emasnya makin dikit makin mahal. Yang jualan daging makin dikit ya makin mahal dagingnya. Udah, simple itu ya mas. Iya, makanya simple banget kan. Simple banget, makanya saya ngajarin kalian tuh nggak usah pusing-pusing, udah pakai itu aja lah, ilmu konyol ya. Oke, di sini naik kan, naik tuh kan, naik kan. Nah di sini sama tuh, tadi udah dijelasin, udah mas Jum. Nah di sini naik, dan naik, buy di sini. Ini sejajar kan. Nah, ada candle candle biru, naik lagi, udah naik langsung, udah langsung terbang itu. Oke. Nah, mana lagi? Kita lihat di sini ada resisten nggak? Ada. Ini nih. Kita lihat di sini nih. Ini. Bikin garis trend line di situ. Oke. Makanya ada namanya trend line resisten. Ini di garis. Pasti akan ke situ, pasti ada reaksi gitu. Nah, ini kan turun, set set set, naik lagi kan? Cepret, turun lagi kan? Cet, naik lagi, turun lagi kan? Nah, kayak begitu. Nah, ini kalian bisa sell di situ. Wah, gampang sekali ya Mas. Iya. Tapi belajar pakai demo dulu ya, jangan pakai real. Kalau udah pinter demo, misalnya 100 jadi 1000 atau 100 jadi 500, udah. Kalau udah bisa kayak gitu konsisten, udah pakai real. Jangan kelamaan demonya, nggak bisa di withdraw kan demo. Nah, oke. Terima kasih Mas Jom udah ngajarin, sama-sama. Anda nggak perlu bayar karena saya nggak butuh uang Anda. Saya juga trading ya. Saya punya penghasilan juga, jadi nggak perlu. Apalagi yang baru ketipu sama robot, yang menonton video ini mau belajar, jangan. Kasihan juga kau ya. Udah ketipu miliaran, mau bayar, coba-coba bayar saya. Saya nggak butuh. Oke. Nah, nah di sini sejarah lagi kan. Udah bisa. Kenapa? Kok ini bolong Mas Jom? Iya, nggak tahu. Itu kalau salah waktu itu libur ya, Sabtu Minggu libur. Mungkin nanti ada bolong lagi, nggak apa-apa. Kalau Anda nginep sini, nginep, waktu itu saya kayaknya ada nginep. Ya ada nginep, saya itu ada nginep. Nah, di sini ada nginep. Kenapa saya suka nginep? Kalau nginep di Okta itu gratis ya, nggak perlu bayar nginep. Mau hotel bintang apa gratis di Okta. Saya open buy di sini, udah saya biarin. Pagi-pagi udah biru, udah berapa pip itu naik ke sini. Karena situasi masih perang waktu itu, masih parah-parahnya perang. Udah itu aja sih. Saya mencoba lihat akun saya. Ini mati internetnya, saya nggak bisa lihat chartnya kayak gimana. Oke, saya sudahin aja ya video yang nggak jelas ini, yang konyol banget. Tapi nggak masalah guys, saya bilang ini konyol tapi kalian bisa praktikin ya, dan hasilnya lihat sendiri ya, lihat sendiri. Thank you, see you in the next video, bye bye.